Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang memasak makanan khas daerah pempek Palembang ingin mempresentasikan tentang pempek Palembang. Jadi kita perkenalan dulu ya guys. Ini saya Zahrul Kaisa, absen 34. Melinda Octaviani dari absen 12. Saya Aurora Andromeda, absen 2. Saya Sinta Puspasari, absen 27. Saya Muhammad Mirza Zairul Haq, absen 14. Saya Iftikhar Khalifa, absen 10. Dan kita langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Pertama ada tujuan pembelajaran yang akan dibacakan oleh Melinda. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan pempek, menguraikan langkah-langkah dalam proses pengolahan pempek dengan benar, menunjukkan keterampilan dalam membuat pempek sesuai prosedur yang tepat, menjelaskan cara penyajian dan penyimpanan pempek agar tetap layak konsumsi, menghitung harga pokok produksi HPP pempek berdasarkan bahan dan biaya yang digunakan. Nah, di sini ada penjelasan makanan daerah. Jadi, makanan daerah itu jenis makanan yang diolah menggunakan resep dan teknik memasak khas suatu daerah serta telah mewariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Makanan ini mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat di wilayah tersebut. Nah, jadi di sini itu kita bikin pempek. Nah, pempek itu salah satu makanan daerah yang paling ikonik dari Palembang, Sumatera Selatan. Hidangan ini merupakan olahan dari ikan dan sagu yang disajikan dengan kuah cuka atau cuko yang khas, memberikan kombinasi rasa gurih, asam, manis, dan pedas yang unik. Selanjutnya ada label dan logo. Baik, jadi ini saya akan menjelaskan tentang label kita. Di sini di label sini saya buat sangat simpel sekali dan sederhana. Di sini ada logonya bernama Kampuena yang artinya kampung, dan di sini ada tenggiri, ikan tenggiri dan kuah cukonya. Itu menunjukkan bahwa pempek kita tuh dari ikan tenggiri dan ada cukonya. Terus di sini ada di bawah-bawahnya kecil-kecilnya itu adalah hasil pempeknya, dan di belakang ada jembatan yang ada di Palembang. Nah, ini menunjukkan bahwa pempek kita tuh khas dari Palembang. Next. Nah, di sini ada label. Label ini dibuat poster yang dibuat sangat sederhana ya. Di sini ada judulnya pempek Palembang Kampuena, terus ada pempeknya, terus ada kontak person dan harganya yang hanya 14.000. Oke. Kita lanjut ke alat dan bahan ya, guys. Oke, di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada daging ikan tenggiri, ada tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, telur, air es, garam, masako, sama minyak. Buat kuah cukonya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, ebi kering, air asam jawa, gula aren, air, sama garam. Terus buat alat-alatnya ada wajan, panci, baskom, spatula, sendok, mixer, pisau, telenan, saringan, kompor, cobek, chopper, tampah, teflon, gas, mangkok, timbangan, toples, dan centong. Oke. Habis itu kita lanjut ke prosedur pembuatan. Di sini yang pertama itu ada pempek. Nah, untuk pempek kita tuh membuat biangnya terlebih dahulu. Nah, buat biangnya itu seperti apa sih? Jadi, kita membuat biang itu agar pempeknya banyak ya guys ya. Dengan satu ikan tenggiri itu kita bisa menghasilkan 88 piece pempek. Dan gimana sih buat biangnya? Jadi buat biangnya itu kita campurin terigu dan air dan kaldu jamur. Itu diaduk-aduk sampai merata dulu, sampai tidak ada yang menggumpal di mangkok ya guys ya. Terus gara-gara kita ngaduknya nggak larut-larut, jadi kita menyerah. Akhirnya kita pakai mixer ya guys. Terus pakai mixer gitu. Habis pakai mixer, setelah semuanya larut, ditaruh ke panci. Nah, ditaruh ke panci itu kita aduk-aduk. Nah, kita tuh nggak boleh diem aja. Kita harus aduk-aduk supaya biangnya itu nggak gosong. Jadi kita aduk-aduk tuh sampai kapan sih guys? Sampai
terigunya itu kalis ya guys ya. Nah kalau semisal sudah kalis, itu didiamkan dulu di suhu ruangan. Habis didiamkan di suhu ruangan, sembari kita menunggu, itu kita memixer daging tenggirinya dulu. Jadi daging tenggiri itu kan kita pakainya daging tenggiri yang sudah dikerok. Daging tenggiri yang sudah dikerok itu dimasukkan ke baskom, lalu kita mixer. Supaya apa sih kita mixer? Supaya hancur semua. Jadi habis itu setelah semuanya hancur, kita masukkan telur. Nah, telurnya berapa? Kita masukkan telur 4, terus air, telur, dan bumbu-bumbuan. Bumbu-bumbuannya itu apa aja sih guys? Bumbu-bumbuannya tuh ada bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan dengan chopper. Terus bumbunya itu ada masako, garam, dan lain-lain. Nah, habis itu kita aduk rata lagi. Aduk rata pakai tangannya guys. Pakai spatula. Nah, habis itu habis biangnya itu udah dingin di suhu ruangan, suhunya tuh suhu ruangan, kita tuh masukin biangnya ke baskom. Nah, habis itu kita aduk, terus udah telur. Habis itu kita mixer lagi, mixer, tapi mixernya tuh harus bulat-bulat. Nah, terus kita tambahin tepung tapioka. Tepung tapioka itu ditaruhnya secara bertahap ya guys. Nah, berapa sih tepung tapioka yang kita masukin? Yaitu adalah 1,4 kilogram. Nah, udah habis itu kita masukin, udah di mixer. Habis itu setelah adonannya diangkat pakai spatula itu, jatuhnya kayak selai. Nah, baru itu kita cetak ya guys. Kita bentuk. Nah, kita bentuknya tuh gimana sih guys? Nah, kita tuh bentuknya di tampan yang nampah yang gede banget itu, yang bulat. Terus kita lumurin semuanya tuh pakai tepung tapioka. Sama kita juga lumurin tangannya pakai tepung tapioka. Oke, kita kenapa pakai tangan? Tangannya sudah bersih ya guys, sudah cuci tangan, dan kita lumurin juga tepung tapiokanya di tangan. Nah, itu susah banget guys. Susah banget ininya. Nyetaknya tuh susah banget karena kita harus nimbang dulu berapa gram per piece-nya satu-satu loh guys. Nah, habis itu kita pertama itu pakai telur yang sudah dikocok dan dikasih bumbu. Lalu kita membuat kapal selam. Kapal selam tuh kayak dipipihin dulu, terus dibulat-bulat sampai membentuk mangkuk, lalu dimasukkan telur yang mentah, lalu ditutup-tutup, lalu langsung direbus. Nah, jadi sambil kita bulat-bulat, sambil kita bentuk-bentukin pempeknya itu, kita tuh kayak ngerebus air dulu sampai mendidih. Baru kalau semisal udah dicetak, apalagi yang selam itu harus langsung dimasukkan ke air yang mendidih agar tidak bocor ya guys ya. Nah, habis itu kita kalau semisal pempeknya sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Lalu kita angkat dan tiriskan. Habis itu kita digoreng deh. Terus dicoba. Terus habis itu kita lanjut ke kuah cuko. Yang pertama itu kita sangrai ebi terlebih dahulu ya guys ya. Sangrai ebi sampai warnanya itu agak kecoklatan. Habis sangrai ebi, kita tuh langsung pindahin ke cobek. Buat apa sih dipindahin ke cobek tuh? Jadi buat diulek-ulek ya guys ya. Buat diulek-ulek sampai halus. Nah, habis itu kita tuh sambil ngulek ebi tuh sambil ngerebus air. Jadi ebi udah diulek, airnya udah siap gitu, udah di kompor, udah nyala. Terus abis itu gulanya juga kita potong, gula batoknya kita potong sampai halus. Terus cabe, bawang putih, bawang merah itu kita ulek juga. Lalu kita cemplungin deh semuanya ke ini. Sama air asam jawa. Nah, air asam jawa itu apa sih guys? Jadi asam jawa dicampur sama air terus dibenyak-benyak. Lalu kita dimasukin ke panci yang sudah mendidih. Habis itu kita tunggu sampai mendidih dan lama. Terus kita diemin dulu, baru kita cobain deh. Oke, sekian. Oh ya, disaring juga.
Jangan lupa disaring buat kuah cukonya agar ampas-ampasnya itu tidak ikut terbawa ke mulut ya guys ya. Tidak ikut terbawa makan gitu. Oke, sekian, terima kasih. Prosedur pembuatannya kita lanjut ke berikutnya, HPP dan harga jual. Oke, di sini HPP. Ya, bahan-bahannya udah tadi dikasih tahu. Ini jumlah-jumlahnya. Jelasin ya. Ikan tenggiri kita pakai 1 kilo, harganya 50.000. Ada bawang merah 7 siung 4.500, bawang putih 7 siung 2.000, timun 2 biji 3.000, asam jawa 5 bungkus 5.000, gula merah 1 bungkus 4.500, garam secukupnya, masako secukupnya 1.500, tapioka 3 bungkus atau 1,5 kilo 21.000. Terigu kita pakai 500 gram, harganya 1.000, minyak 1 liter 20.000, telur setengah kilogram 15.000, ebi 1 bungkus 5.000, air secukupnya 500. Oke. Terus nah, packagingnya nih. Kita jumlahnya 22 semuanya karena kita cuma jual 22 pieces. Tinwalnya harganya 22.000. Stikernya 25.000, sendoknya 4.000. Plastik cuko 9.000, kresek 11.000 dan plastik klip 500. Nah, ini totalnya 71.500 sama ini 133.000. Terus kita hitung harga pempeknya per pieces. Nah, harga bahan bakunya kita bagi dengan 88 pieces karena kita jualnya 88 pempek ya. 133.000 dibagi 88 jadi hasilnya 1.511 rupiah. Nah, ini packaging untuk 22 porsi. Jadi harga packaging dibagi porsi ini jumlah porsinya 71.500 dibagi 22 jadi 3.210. Nah, kan kita ada 4 pempek. Nah, satu pempeknya harganya 1.511, kita kali 4. 9.254 ditambah harga packagingnya 3.250. Jadi harganya segini, dibuletin jadi 10.000. Nah, harga jualnya kita HPP ditambah laba. Labanya 40%, 10.000 ditambah 4.000 jadinya 14.000. Oke, selesai. Oke. Kita lanjut ke dokumentasi, dijelaskan oleh ya, ditayangin. Ini ngelek-ngelek. Guar. Melingkar ya? Iya di ini. Ya udah cukup. Nah, sekian, terima kasih dokumentasinya. Kita presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.